Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot dan pembacaan komen-komen. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, like video-video dari Tarotku, bagikan pengetahuan dari Tarotku. Oke, kita akan mulai dari pembacaan request dan komen yang pertama ya, yaitu dari Virgo 88. Request dong, apakah ada orang yang ngasih kejutan di hari ulang tahunku bulan depan? Oke, pertanyaannya adalah apakah ada yang memberi surprise di hari ulang tahunku di bulan depan ya? Oke, sekarang fokus ke diri, tanyakan dalam hati, apakah ada yang memberi kejutan di hari ulang tahunku di bulan depan? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah ada yang memberi aku kejutan di ulang tahunku di bulan depan? Oke, tarotku tebar kartunya ya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah ada yang memberi kejutan di ulang tahun di bulan depan? Kartu The Fool nggak perlu dipikirkan ada kejutan atau tidak, karena sebenarnya di kartu The Fool juga tersimpan simbol-simbol kejutan, jadi kemungkinan dapat surprise-nya besar, tapi kamu nggak perlu pikirkan, cukup nikmati saja, mengalir saja ya. Ini lebih ke ada peluang bahwa akan ada kejutan, tapi kamu hanya cukup menikmati saja, nggak perlu mencari-cari tahu ya siapa yang akan bikin kejutan, seperti apa kejutannya, itu nggak perlu. Cukup nikmati dan ambil momen kejutannya ya. Ini yang pilih kartu tengah. Yang ini jika kamu memang mau sabar, sebenarnya ada banyak orang yang mau memberi kamu kejutan. Namun jika kamu nggak sabaran, bisa saja kejutannya nggak jadi. Jadi perbanyak kesabaran ya. Selanjutnya yang memilih paling kanan. Ya ini lebih ke arah seperti sebelum-sebelumnya. Jika sebelum-sebelumnya banyak surprise atau banyak kejutan di ulang tahun kamu, maka hal yang sama masih akan berulang. Hanya saja jika memang tahun-tahun sebelumnya itu hening dan sunyi dari kejutan, maka di tahun ini pun juga akan hening dan sunyi dari kejutan ya. Yang ini seperti tahun sebelumnya, yang ini kamu harus belajar sabar. Sedangkan yang ini unsur kejutannya cukup kuat, tapi kamu cukup nikmati saja ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah komen dari Michael C. Saya senang sekali menonton channel tarotku. Terima kasih. Sukses terus ya kak. Terima kasih. Kemudian Siti Watiah, request mas, apakah dia akan bercerai atau tidak? Oke. Tentang si dia, apakah si dia akan bercerai atau tidak? Fokus ya, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah dia akan bercerai atau tidak? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia akan bercerai atau tidak? Oke, sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah dia akan bercerai atau tidak? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang pilih kartu paling kiri apakah akan bercerai atau tidak? Kita lihat sama-sama ya. Kartu Hangman sebenarnya mengindikasikan jika mau berkorban, sebenarnya perceraian bisa terjadi. Namun jika dia takut untuk berkorban atau nggak berani ambil langkah, ini akan menggantung cukup lama hubungannya ya. Sebenarnya kesempatan bercerainya besar selama dia mau ambil peluangnya ya. Ini yang pilih kartu tengah. Yang ini lebih ke arah jawaban tidak ya. Masih akan mengalir dan sepertinya masih akan cukup panjang, berproses baik-baik saja ya. Oke, sedangkan yang paling kanan, yang ini lebih tegas ke arah iya, bahkan dalam waktu dekat kemungkinan bercerainya akan terjadi ya. Oke, tarot lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah terima kasih atas dari adik-adik ya. Terima kasih mas atas bacaannya tentang mimpi saya. Saya yang pilih nomor 2 memang emas bagi saya, anak-anak saya. Yang paling kecil dia mau menikah. Mungkin itulah. Saya harus ikhlas untuk melepaskannya. Semoga sukses selalu ya mas. Sebenarnya bukan dilepaskan, tapi kita dukung dia. Karena biar bagaimanapun gak ada yang namanya mantan anak. Tapi kita harus turut ikut bahagia karena dia sudah menemukan jalannya ya. Oke, selamat untuk adik-adik ya. Yang anaknya segera menikah. Tarotku lanjutkan kembali. Dari Indah Libra. Saya hadir sahabat tarotku minta dibacakan.
apakah dia peduli dengan pesan yang saya antar setiap hari pada dia? Oke, apakah dia peduli dengan pesan-pesan saya ya? Fokus ya, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah dia peduli dengan pesan-pesan yang saya kirim setiap hari? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia peduli dengan pesan-pesan yang saya kirim setiap hari? Sekali lagi, fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah dia peduli dengan pesan-pesan yang saya kirim setiap hari? Tarotku tebar kartunya, tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah dia peduli dengan pesan-pesan yang saya kirimkan? Kartu 4 won lebih mengarah bahwa dia peduli dan sebenarnya pesan-pesan ini cukup banyak membuat perhatiannya tersita atau pikirannya tersita ya. Yang ini lebih ke arah dia peduli. Sedangkan yang tengah, yang ini sebenarnya dia baik-baik saja, bahkan pesan-pesan apapun tidak mengganggu posisinya atau kenyamanannya saat ini. Yang ini dia karena dia nggak peduli ya. Sedangkan yang paling kanan, yang ini lebih ke arah peduli, hanya saja bisa jadi ada orang lain atau ada ide-ide lain di sebelahnya, bisa jadi berasal dari seorang perempuan atau laki-laki feminim yang usianya sama atau lebih muda yang ada di sisi dia, yang membuat seolah akhirnya pesan kita bukan satu hal yang penting buat dia ya. Oke, taruh lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Tuti Ufiati. Terima kasih Kak sudah dibacakan. Terima kasih kembali. Lanjutkan lagi. Dari Francisca Ferdinanda. Request Kak, apakah tidak ada cara agar orang tuaku menerima dia dan menyetujui hubungan kami? Oke. Fokus ya. Bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah ada cara agar orang tuaku menyetujui dan menerima hubungan ini? Fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah ada cara agar orang tuaku menyetujui dan menerima hubungan kami? Tarotku tebar kartunya ya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu paling kiri, bagaimana caranya agar orang tua menyetujui hubungan ini ya? Yang ini dengan cara belajar menerima bahwa memang tidak seluruhnya orang tua akan mendukung hubungan ini. Tetapi juga bukan tidak mungkin keluarga juga tidak menerimanya. Dalam artian, mungkin 70% diterima, 30% nggak diterima, atau mungkin 70% nggak diterima, 30% diterima. Tapi apapun itu, selama kalian saling cinta, kasih tunjuk kepada orang tua bahwa kamu sudah menemukan pilihan hatimu dan kamu bisa mengarah ke arah yang baik. Karena setiap orang tua sebenarnya keinginannya sama, yaitu agar anaknya bahagia. Hanya saja mungkin caranya berbeda dengan cara bahagia yang kita inginkan. Oleh sebab itu, beri bukti, kasih tunjuk ke orang tua bahwa kita memang bahagia dengan pilihan kita. Dengan begitu, perlahan-lahan, orang tua juga akan mulai bisa menerima walaupun mungkin tidak 100% ya. Oke, tarotku lanjutkan. Ini yang memilih kartu tengah. Yang ini lebih ke arah sampaikan pandangan kamu kenapa kamu memilih dia. Kartu Page of Swords lebih ke arah menyampaikan apa yang menjadi pemikiranmu, ide-idemu, kenapa sampai akhirnya kamu memutuskan punya relasi dengan dia. Gunakan bahasa atau hal yang masuk akal menurut orang tuamu. Ingat, masuk akal menurut orang tuamu bukan menurut kamu. Karena belum tentu yang masuk akal buat kita itu juga masuk akal buat orang tua kita, yaitu gunakan bahasa yang mereka bisa menerima, bisa mengerti sudut pandangmu ya. Ini yang memilih paling kanan. Yang ini lebih ke arah nggak perlu terburu-buru, biarkan mengalir. Karena bisa jadi ke depannya nanti orang tua bisa membuka hatinya. Dengan syarat apa? Kamu nggak perlu terburu-buru. Dan bisa juga ke depan nanti mungkin kamu akan bertemu orang yang lebih baik dan orang tuamu mendukung dengan hubungan lainnya tersebut ya. Jadi yang ini kamu nggak perlu buru-buru, biar ngalir saja dulu ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Handayani. Terima kasih Mas Tarotku, terima kasih kembali. Kemudian dari Queen Leung, ini keren, terima kasih. Dari Asyah Jamil, makasih Kak, pembacaannya singkat dan jelas. Request Kak, kapan aku punya anak? Oke. Fokus ya. Fokus ke diri, tanyakan dalam hati, kapan aku punya anak? Sekali lagi, tanyakan dalam hati,
kapan aku punya anak. Oke, Tarotku tebar kartunya ya. Tarotku ambil 3 buah kartu. Oke, sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu paling kiri, kapan akan bisa punya anak, kita lihat bersama-sama. Kartu 9 sword sebenarnya mengindikasikan nggak perlu khawatir, karena sebenarnya kekhawatiran kita yang membuat kita masih belum punya anak. Kapannya ini adalah mulai dari 4 hingga 9 bulan ya, sekitar 4 hingga 9 bulan ke depan kesempatan memiliki anaknya ada ya. Ini yang pilih kartu tengah, yang ini lebih ke arah kamu harus mengambil langkah jika memang mau punya anak, persiapan apa saja yang harus kalian siapkan. Ini penting ya. Dan di sini jika dikaitkan dengan jangka waktu, berapa lama? Ini mulai 1 hingga 11 bulan ke depan ya. Sedangkan yang ini sedikit waktu lebih lama. Coba tanya ke pasangan kamu, apakah dia siap untuk punya anak? Jika memang sudah siap, sebaiknya kamu bisa mulai untuk menyiapkan, memberikan waktu atau memberikan prioritas untuk memiliki keturunan. Hal ini bisa terwujud 1 hingga 15 bulan ke depan. Yang paling kanan ya. Mulai 1 hingga 15 bulan 1 hingga 14 bulan ke depan. Berarti 1 hingga 1 tahun 2 bulan ke depan kesempatan untuk punya anaknya itu baik. Hanya saja yang ini harus diingatkan benar-benar. Apakah pasanganmu siap atau tidak? Jika memang belum siap, tanyalah kenapa. Ya. Jangan sampai dia bilang oke siap, tapi sebenarnya dari hati paling dalam belum siap. Yang ini memerlukan kesiapan dari pasangan kamu. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari KD Aryani. Oh, dari Asai Sarif. Aku pilih satu. Terima kasih kembali Asai Sarif. Kemudian dari KD Aryani, Kak, bisakah kita melihat nama inisial dalam kartu tarot? Sebenarnya untuk melihat inisial dalam kartu tarot itu pun bisa. Ada banyak cara. Salah satunya kita bisa bikin list inisial dari A sampai Z. Kemudian kita bisa baca bertahap ya. Contoh misalkan apakah inisial awalnya A? Ini lebih ke arah proses, lebih ke arah jawaban tidak. Apakah inisial awalnya B? Yang ini lebih ke arah jawaban iya. Karena di King of Pentacle ini sebenarnya kartunya elemennya api dari api. Dan ini kartu yang cukup kuat untuk mengindikasikan bahwa jawaban ini adalah iya. Jadi bisa dengan cara seperti itu salah satunya ya. Bisa juga dengan menebar beberapa kartu. Misalkan kita ambil apakah inisial pasanganku atau jodohku. Nah, ini juga bisa, misalnya kita total di Queen yang kayak 13, ini berarti ada angka 4, di sini ada angka 12, kita jadikan satu digit. 12 ditambah 4 ditambahkan angka 3 berarti menjadi 7, 7 ditambahkan 2 jadi 9. Misalkan kita ambil huruf ke-9, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oke, berarti inisialnya I. Ada banyak cara untuk bisa membaca inisial dengan tarot yang tadi hanya salah satunya. Jadi ada banyak cara untuk mengetahui inisial dengan kartu tarot ya. Oke, tarot lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah dari Tuti Ufiati. Apakah aku sekarang kenal dekat memang benar-benar tulus dengan cintanya? Apakah yang sekarang aku kenal dekat memang benar-benar tulus dengan cintanya? Oke. Pertanyaannya adalah apakah yang orang yang aku kenal sekarang benar-benar tulus perasaan cintanya ya? Fokus, bayangkan si dia ya. Bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah orang yang aku kenal sekarang ini benar-benar tulus perasaan cintanya? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah orang yang aku kenal sekarang ini benar-benar tulus perasaan cintanya? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah dia benar-benar tulus perasaan cintanya? Kita lihat sama-sama. Kartu King of Cups lebih ke arah enggak, bahkan dia masih ragu dengan perasaannya sendiri ya. Karena dia duduk di atas tahta, tahtanya di atas air, dan ini bergelombang, dan ini penuh ketidakyakinan. Sedangkan yang pilih kartu tengah, yang ini lebih ke arah jawaban iya, karena Knight of Cups dia melangkah menuju ke arah serius, dia memang tulus menawarkan hubungan, hanya saja belum 100%. Jadi dalam artian, masih juga dia punya keraguan atau kekhawatiran, tetapi mungkin bisa dikatakan 70-80% dia tulus, sisanya
itu adalah apa yang menjadi pertimbangan dia sebelum benar-benar totalitas ya. Tapi yang ini tulus, sedangkan yang ini ke arah sebenarnya kartu Four of Pentacle ini ke arah dia lebih mencintai dirinya sendiri, lebih tulus kepada dirinya daripada siapapun. Selama hubungan kita dengan dia ini baik untuk dirinya, dia akan tulus. Namun jika dia merasa dirugikan dalam hubungan ini, bisa jadi dia menjadi nggak tulus ya. Yang ini nggak 100% tulus karena ini lebih ke arah egonya dia ya. Yang ini dia tulus walaupun belum sepenuhnya, yang ini karena jawaban tidak ya, dia nggak yakin bahkan dengan perasaannya. Oke, sekian pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari tarotku. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, ingin mengikuti banyak pembacaan lainnya, silahkan lihat di playlist pembacaan tarot ya. Dan untuk para sahabat yang mau belajar tarot, ada di tutorial belajar tarot. Untuk yang ingin tahu arti kartu tarot, ada di playlist juga bagian arti kartu tarot. Terima kasih.